Aku kira kamu pergi dulu, kata Raden Jaya. Ki Sarkam benar-benar terkejut saat melihat Duloh muncul. Dia bingung mengapa Duloh masih hidup. Padahal jelas tadi malam dia sudah berhasil membunuh Duloh. Maaf Raden, tadi saya sedang di sungai buang air besar, jawab Duloh. Ki Sarkam lalu meraba-raba kantongnya dan ternyata keris kecil yang dia curi tadi malam sudah menghilang. Keris Assalamualaikum, halo everyone, welcome to my YouTube channel Adele Story Official. Di video kali ini saya akan menceritakan kelanjutan kisah Duloh part 3 atau kisah the last partnya. Buat kalian yang belum tahu kisah Duloh part 2, kalian bisa tonton dulu video part 2-nya di sini. Saat Duloh sedang sibuk mencangkul di tengah sawah, Ki Sarkam tiba-tiba menghampiri saungnya Duloh nih guys. Dia mengecek halaman belakang saung itu dan memindahkan tumpukan kayu bakar, lalu menggali tanah tempat di mana Duloh dikubur, dan anehnya jasad itu menghilang. Apakah Duloh sekarang sudah menjadi hantu? Pikirnya. Diam-diam Ki Sarkam mengintip dari balik pohon pisang. Duloh masih sibuk mencangkul di tengah sawah dan ada yang berbeda dengan penampilannya. Duloh masih seperti manusia biasa. Dua kakinya juga masih menapak di tanah. Ki Sarkam bingung dengan apa yang dilihatnya. Kemudian Ki Sarkam menghampiri Duloh. "Duloh, kesini kamu," kata Ki Sarkam. Duloh menyeka keringatnya. Duloh meletakkan cangkul di tengah sawah dan berjalan menghampiri Ki Sarkam. "Ada apa ya Ki Sarkam?" tanya Duloh. Siang itu memang matahari sedang terik-teriknya. Tanpa basa-basi lagi, Ki Sarkam langsung menampar pipinya Duloh dengan sangat keras. Duloh pun langsung meraung kesakitan. "Salah saya apa Ki?" tanya Duloh. "Duloh, bagaimana caranya kamu bisa hidup lagi?" tanya Ki Sarkam. "Maksud Ki Sarkam apa?" tanya Duloh balik. Ki Sarkam menyentuh tubuh Duloh. Pemuda itu benar-benar seperti manusia pada umumnya. Duloh bukanlah hantu. Dia masih bisa merasakan sakit dan tubuhnya juga berkeringat. Ki Sarkam mendesak Duloh agar mau menjawab pertanyaannya. Tapi Duloh tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Ki Sarkam. Lalu dengan perasaan yang sangat kesal, Duloh kembali bekerja. Ki Sarkam masih bingung dengan Duloh. Nanti malam Ki Sarkam merencanakan akan membunuh Duloh lagi dan memastikan bahwa Duloh benar-benar tewas. Dan pada malam pun tiba guys. Seperti biasa Duloh beristirahat di saungnya. Seharian Duloh bekerja dan badannya terasa sangat lelah. Lalu dia tidur dengan sangat nyenyak. Nah, tengah malam nih guys, tiba-tiba nih Ki Sarkam mengendap-endap masuk ke dalam saungnya Duloh. Tanpa ancang-ancang lagi, Ki Sarkam langsung menusukkan golok tepat di dada kirinya Duloh guys. Duloh sempat berteriak kesakitan tapi pada akhirnya Duloh tewas seketika. Ki Sarkam takut kalau nanti Duloh bangkit lagi. Lalu dia memikul jasad Duloh ke sungai dan langsung menghanyutkannya guys. Ki Sarkam juga membersihkan bercak darah yang ada di saungnya Duloh. Ki Sarkam juga mencuri keris yang diyakini menjadi sumber kekuatannya Duloh. Keesokan harinya guys, seperti biasanya, seperti tidak terjadi apa-apa pada Duloh. Tetap saja nih guys, si Duloh masih hidup lagi. Ki Sarkam melihatnya sedang mencangkul sawah. Lalu Ki Sarkam berpikir akan mengadukannya kepada Raden Jaya bahwa Duloh punya ilmu hitam. Pagi itu juga Ki Sarkam mendatangi rumah Raden Jaya. Dia bercerita kalau Duloh mempunyai persekutuan dengan setan dan Duloh memiliki ilmu hitam yang bisa membawa malapetaka bagi warga kampung. Begitulah sifat Ki Sarkam yang suka mengadu domba dan memfitnah orang. Sayangnya Raden Jaya dan Inggit langsung percaya aja nih guys dengan apa yang dikatakan oleh Ki Sarkam, kecuali Rara.
anak sematawayang Raden Jaya yang disembuhkan oleh Duloh dari gigitan ular sawah. Kemudian Duloh dipanggil oleh Raden Jaya dan ditanya soal ilmu hitam. Duloh pun bingung mengapa dia dituduh mempunyai ilmu hitam. "Ayo ngaku saja kau," bentak Ki Sarkam. Ki Sarkam sangat kesal dengan Duloh. Saya tidak punya ilmu hitam apa-apa, Ki Sarkam. Saya hanya seorang kuli cangkul," jawab Duloh ketakutan. "Sarkam, apakah kamu punya bukti kalau Duloh penganut ilmu hitam?" tanya Raden Jaya. "Raden, dia bisa sembuh dari lukanya dengan sangat cepat. Apalagi namanya kalau bukan ilmu hitam. Kita lukai sajalah Duloh dan buktikan bahwa dia bisa menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat," sahut si Ki Sarkam. "Jangan, apa-apaan ini? Ayah jangan mau diadu domba seperti ini," kata Rara sambil memegang lengan Raden Jaya. "Ya sudah, Duloh segera kamu sekarang kerja lagi," kata Raden Jaya. Benar kata Rara, Ki Sarkam tidak mempunyai bukti bahwa Duloh penganut ilmu hitam dan Raden Jaya juga tidak akan tega melukai Duloh. "Raden Jaya, tunggu nanti saya akan buktikan bahwa Duloh mempunyai ilmu hitam yang sangat membahayakan bagi warga kampung," ujar Ki Sarkam. "Hash, tidak perlu. Saya yakin kalau Duloh bersih dari hal-hal seperti itu. Lebih baik kamu urusi saja kerbau-kerbauku," kata Raden Jaya. Ki Sarkam lalu pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Keris yang telah diambilnya tadi malam juga sudah menghilang dan berpindah tangan kepada Duloh kembali. Berkali-kali Ki Sarkam berusaha membuktikan kalau Duloh punya ilmu hitam, tapi selalu gagal. Sampai-sampai Ki Sarkam bingung nih guys, bagaimana lagi caranya agar bisa melenyapkan Duloh. Tahun berganti tahun. Siapa sangka kalau Rara menyimpan rasa cinta kepada Duloh. Tapi jelas bahwa Raden Jaya dan Inggit tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau putrinya menikah dengan seorang kuli cangkul? Raden Jaya takut kalau putrinya nekat berbuat yang tidak-tidak. Karena kekhawatirannya, Raden Jaya dan Inggit langsung menikahkan Rara dengan anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki ini bernama Sangiang. Dia adalah pemuda yang tampan dan sangat cocok jika bersanding dengan Rara. Mau tidak mau, Rara harus memenuhi keinginan kedua orang tuanya itu. Sedangkan nasib Duloh masih tetap sebagai pencangkul sawah. Dan akhirnya nih guys, Raden Jaya menggelar pesta besar dan menyembelih 5 ekor kerbau. Pestanya, pernikahannya itu digelar selama 7 hari 7 malam tanpa henti. Tapi sebenarnya Rara masih ada rasa suka tetap kepada Duloh ini. Bahkan Rara menunggu kehadiran Duloh di pesta pernikahannya, tapi Duloh tak kunjung datang. Karena Duloh dilarang datang oleh Raden Jaya. Tapi Rara tidak tahu kalau Duloh memang dilarang datang ke pesta itu oleh Raden Jaya guys. 1 bulan kemudian Rara malah semakin cinta kepada Duloh guys. Rara sudah berusaha untuk melupakan Duloh tapi tetap saja tidak bisa. Padahal Rara sudah punya suami yang sah. Begitupun dengan Duloh, ternyata Duloh juga menyimpan rasa cinta untuk Rara. Duloh sama sekali tidak bisa melupakan Rara. Tapi apalah daya ya guys ya, Duloh tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap malam dia hanya bisa meratapi nasibnya yang malang. Rara yang semakin cinta kepada Duloh sudah tidak bisa menahan cintanya lagi guys. Maka tengah malam saat suaminya sedang tidur, Rara mengendap-endap keluar kamar. Nah malam itu guys, sambil membawa obor nih, Rara lari ke sawah untuk mendatangi Duloh yang saat itu sedang melamun di depan sawungnya. Rara memeluk Duloh dengan sangat erat. Mereka berciuman dan melakukan hubungan badan di sawung itu. Duloh dan Rara tidak menyadari bahwa Ki Sarkam sedang mengintip di balik celah bilik. Lalu Ki Sarkam lari terburu-buru ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang telah dilihatnya. Ki Sarkam lari terburu-buru ke rumah Raden Jaya untuk melaporkan kejadian yang telah dilihatnya. Raden Jaya dan istrinya benar-benar murka mendengar kabar buruk itu. Lalu mereka membangunkan orang kampung untuk mengepung Duloh malam itu juga. Puluhan warga berbondong-bondong pergi ke sawah untuk mengepung Duloh. Saat warga tiba di sana, ternyata Duloh dan Rara masih dalam keadaan telanjang bulat. Rara dengan terburu-buru menutupi badannya dengan sehelai kain, sedangkan Duloh tidak sempat memakai pakaiannya. Dia diseret oleh warga dengan keadaan telanjang bulat lalu dipukuli oleh warga hingga sekarat. Ki Sarkam lalu menghabisi nyawa Duloh dengan menghantamkan batu ke kepala Duloh. "Dia sudah mati," kata Raden Jaya.
Inggit sebenarnya kasihan sama Duloh, tapi dia tidak mampu berbuat apa-apa guys. Dia hanya bisa nih menyaksikan penderitaan si Duloh. Raden, Duloh ini bisa hidup lagi, dia punya ilmu hitam, ujar Ki Sarkam. Hah, yang benar kamu? Tanya Raden Jaya dengan wajah terheran-heran. Kita lihat saja besok, dia pasti akan hidup kembali, kata Ki Sarkam gitu ya. Untuk mencari kebenarannya, jenazah Duloh pun tidak dikuburkan, tapi hanya dibaringkan saja di depan rumah Raden Jaya. Saat itu Rara menangis nelangsa. Menjelang subuh, warga digegerkan dengan apa yang dilihat oleh mereka. Jenazah Duloh hidup kembali guys. Semua lukanya juga sembuh secara misterius. Dia punya ilmu Pancasona, kata Raden Jaya. Duloh memang mempunyai ilmu Pancasona guys, tapi dia tidak pernah mempelajari ilmu itu. Dia mempunyai ilmu itu, mendapatkannya secara ilmiah dari nenek moyangnya yang telah hidup ratusan tahun lalu, dan hanya Duloh lah pewaris tunggal ilmu itu. Sebenarnya Duloh sudah meninggal berkali-kali guys, bahkan saat dia kelaparan di jalan setapak kala itu. Duloh kecil sebenarnya sudah mati, tapi dengan adanya ilmu Pancasona, dia berhasil hidup lagi guys. Duloh juga sudah meninggal saat dia disiksa oleh Ki Sarkam waktu masih kecil, karena Duloh beberapa kali mendapat pukulan keras di bagian dadanya. Tapi dia hidup kembali karena mempunyai ilmu warisan yaitu Pancasona. Nah guys, kebetulan di kampung itu ada seorang dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasona. Raden, kita buang saja Duloh ini ke lembah, kata dukun itu. Di kampung itu memang ada satu lembah yang sangat dalam dan curam. Kalau ada manusia yang masuk ke lembah itu, mungkin tidak akan dapat keluar dari sana. Duloh pun diseret warga menuju lembah mengerikan itu. Sementara Rara hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Dia memohon kepada ayahnya agar Duloh tidak dibuang ke lembah. Tapi Raden Jaya sudah gelap hati, dia akan tetap membuang Duloh ke lembah itu. Sebelum dibuang ke lembah, Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Duloh dengan kain putih dan mengikat seluruh tubuhnya agar tidak bisa berkutik. Selain itu, si dukun juga menancapkan keris panjang di perutnya Duloh. Ke perutnya Duloh ya guys ya. Nah, keris itu bukanlah keris sembarangan guys. Orang yang punyai ilmu Pancasona tidak akan bisa berkutik selama keris itu masih menancap di perutnya. Sesampainya di bibir lembah, mereka langsung melemparkan Duloh dalam keadaan hidup. Tidak berselang lama setelah Duloh dilemparkan, entah apa yang ada di pikiran Rara, dia malah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu. Dia ingin mati bersama kekasih hatinya yaitu Duloh. Jadi Rara ini udah bunuh diri juga ya guys, udah bunuh diri ikut sama Duloh. Semua orang berteriak memanggil Rara, tapi dia sudah tidak bisa diselamatkan. Hingga akhirnya lembah itu dinamakan Lembah Rara. Duloh juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungan. Dia terjebak ke dalam lembah tersebut bersama jasadnya Rara guys. Bertahun-tahun kemudian, keluarga Raden Jaya sudah meninggal semua guys ya. Kampung itu juga sudah berganti generasi. Lembah Rara yang dulu menjadi tempat pembuangan Duloh, semakin hari menjadi semakin dangkal karena kian tertimbun tanah. Nah, suatu hari nih guys, ada lelaki paruhbaya yang turun ke lembah itu untuk mencari rumput. Dia harus memberi makan kambing-kambingnya. Dia melihat di dasar lembah itu ada tumpukan dan rumput liar di sana. Awalnya dia tidak melihat keanehan apapun, tapi tak lama kemudian dia melihat ada erangan seseorang. Lelaki itu kaget dengan nafas terengah-engah. Dia heran nih guys ya, suara apa tadi? Bisiknya dalam hati. Karena penasaran nih guys, dia pun mendekati sumber suara itu. Suara itu seperti ada dalam tanah lah guys ya. Dengan terburu-buru, dia menggali tanah itu dan untungnya nih guys, tidak terlalu dalam. Nah, setelah berhasil menggali tanah itu, dilihatlah nih sesosok manusia yang dibungkus menggunakan kain putih. Bukan hanya itu saja, lelaki itu juga melihat ada keris yang tertancap di perutnya. Lelaki parubaya itu menyangka kalau sosok itu adalah korban pembunuhan yang masih bertahan hidup. Orang itu malah mencabut keris yang menancap di tubuhnya Duloh. Dan seketika saja tubuh Duloh terbang ke langit sambil tertawa terbahak-bahak guys.
Dan ternyata guys, Dulo sudah bukan manusia biasa lagi. Tubuhnya sudah dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat. Dia pun gentayangan dan masih menggunakan kain putih itu. Dulo menghantui warga kampung dan semenjak saat itulah dikenallah hantu bernama Pocong. Dan biasanya warga menelan beras yang telah dibacakan mantra-mantra agar terhindar dari gangguan pocong. Dan tamatlah kisah dari asal-usul Pocong Dulo ini guys. Sampai di sini dulu kisah The Last Part Dulo. Buat kalian yang tahu kisah tentang Dulo ini, yang katanya kisah ini diangkat dari kisah nyata di sebuah desa di Indonesia, atau yang baru tahu nih guys tentang kisah ini, ditunggu ya komentar-komentar kalian. Oke guys, dukung terus channel Adele Story Official dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tahu update video terbaru dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!